Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafata Astrid Trisnanta dengan NIM 1919106601015 dari Prodi S1 Teknik Lingkungan, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Jember. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai proses digitasi. Selain itu, saya akan menunjukkan sedikit tutorial mengenai bagaimana caranya melakukan proses digitasi tersebut. Nah, langsung aja yuk kita ke pembahasan yang pertama. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu digitasi. Secara umum, digitasi dapat didefinisikan sebagai proses konversi data analog ke dalam bentuk format digital. Di dalam GIS, digitasi adalah proses di mana objek-objek tertentu seperti jalan, rumah, sawah, sungai, dan yang lain-lain yang sebelumnya hanya dalam format raster diubah menjadi objek-objek vektor, yaitu seperti poin, polyline, dan poligon. Proses digitasi ini hanya dapat dilakukan pada sebuah data dengan format SHP atau shapefile. Digitasi ini secara umum dibagi ke dalam dua macam metode. Yang pertama yaitu ada digitasi menggunakan digitizer, dan kemudian yang kedua ada digitasi on screen yang menggunakan layar monitor. Dari kedua metode tersebut, metode yang paling sering digunakan adalah metode on screen. Alasannya adalah karena metode on screen lebih mudah dan tidak memerlukan peralatan tambahan yang lain. Selain itu, apabila terjadi kesalahan dalam proses digitasi akan lebih mudah untuk dikoreksi. Nah, selanjutnya terdapat tipe-tipe digitasi. Pada digitasi ini terbagi ke dalam 3 tipe, yaitu yang pertama tipe poin atau titik, yang kedua tipe garis atau polyline, dan yang ketiga adalah poligon atau area. Tipe poin atau titik ini digunakan untuk membuat peta bertipe titik. Contoh digitasi objek untuk tipe poin adalah bangunan-bangunan seperti rumah, kantor, rumah sakit, dan yang lain. Lalu yang kedua, untuk tipe polyline atau tipe garis ini digunakan untuk membuat peta yang bertipe garis seperti jaringan jalan, sungai, atau pembatas administrasi. Lalu yang ketiga adalah tipe poligon atau area. Objek poligon ini digunakan untuk menggambar peta yang memiliki tema area seperti peta administrasi, peta tanah, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja teori-teori mengenai proses digitasi. Langkah selanjutnya kita akan langsung masuk ke tutorial proses digitasi. Ini yang pertama, seperti biasa kita buka aplikasi ARMAP terlebih dahulu. Nah, seperti ini tampilan dari ARMAP. Sebelumnya saya sudah meng-add data ini ke dalam layar. Lalu sebelum dilakukan digitasi harus dilakukan terlebih dahulu rektifikasi. Untuk data ini sudah saya lakukan rektifikasi. Cara untuk melakukan rektifikasi bisa dicek di video saya sebelumnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus membuat file baru yang formatnya itu berupa shapefile. Caranya adalah kita klik folder yang sudah kita koneksikan, yang ada di katalog. Kita klik sambil berwarna biru, lalu kita klik kanan, kemudian klik new. Selanjutnya kita klik save file.
Nah, karena yang kita buat ini adalah batas administrasi, maka untuk namanya ini kita ubah menjadi batas administrasi gitu ya. Namun nama ini tidak bisa menggunakan spasi. Jadi langkah yang kita ambil adalah dengan menggunakan strip bawah. Kita ubah dulu namanya menjadi batas gitu. Nah, pada feature type ini, karena kita akan membuat batas dari suatu area, maka kita pilih menu yang polygon. Nah, selanjutnya di sini ada description. Pada description ini kita mencari titik koordinat dari suatu kota atau kabupaten. Caranya adalah kita klik edit di sini. Untuk mencari batas koordinat wilayah, kita bisa cari di Google dengan keyword zona UTM Indonesia gitu. Di sini kita kemudian klik yang projected coordinate system. Kita klik tanda plus ya. Kemudian kita di sini cari UTM. Lalu cari WGS 1984. Nah, WGS 1984 ini merupakan acuan standar. Kemudian kita klik. Lalu karena Jember ini terletak pada zona yang selatan, kita klik yang selatan ini. Kemudian untuk ininya 49S. Kemudian klik OK. Lalu ini kalau sudah terisi semuanya, kita langsung klik saja OK. Lalu bisa kita lihat di folder connection kita sudah ada file baru yang bernama batas admin ini, formatnya SHT. Selanjutnya kita drag ini batas admin ini ke layer. Nah, setelah kita drag batas admin ini ke layer, selanjutnya kita klik editor, kemudian klik start editing. Lalu ini diklik continue. Sebelum kita mulai untuk mendidit, kita klik editor, lalu klik option, kemudian pada pixel ini kita klik jangan sampai pixelnya 0, kita klik sebanyak-banyaknya saja, jangan sampai 0 pokoknya ya pixelnya. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita klik create feature. Sebentar, saya cari dulu. Create feature ada di sini, kita klik saja. Lalu kita klik ini, kemudian kita klik yang polygon. Lalu sesudah muncul tanda plus ini, kita mulai untuk mendigitasi. Kita mulai ya digitasinya. Kita bisa langsung men-scroll. Usahakan mendigitasi dengan rapi. Two thousand years later. Nah,
apabila sudah selesai dalam mendigitasi, ini klik 2 kali gitu. Nah, ini adalah batas administrasi yang digitasi. Fungsi dari pixel tadi, apabila di pixelnya 0, maka ininya akan bergeser apabila dirubah. Kalau seperti ini kan tidak bisa bergeser. Nah, apabila sudah selesai dalam mendigitasi, ini klik 2 kali gitu. Nah, ini adalah batas administrasi yang digitasi. Fungsi dari pixel tadi, apabila di pixelnya 0, maka ininya akan bergeser apabila dirubah. Kalau seperti ini kan tidak bisa bergeser. Nah, untuk selanjutnya kita akan mendigit jalan. Caranya adalah kita klik pada data ini, kita klik tanda panahnya, lalu kita klik add base map. Kita tunggu dulu, masih loading. Nah, sebelumnya kita harus melihat dulu ini apakah ArcGIS kita sudah terhubung ke internet. Nah, ini ArcGIS connected to ArcGIS online, berarti sudah bisa digunakan. Lalu kita klik yang imagery, lalu klik add. Kita tunggu dulu loadingnya. Selanjutnya kita akan membuat save filenya jalan. Untuk caranya, yaitu klik katalog, pada folder ini diklik kanan, lalu pilih new, selanjutnya klik save file, lalu diberi nama jalan. Nah, untuk jalan ini fitur type-nya dipilih polyline. Selanjutnya untuk description-nya sama seperti tadi, TM BGS 1948 foto, selanjutnya BGS 49S, lalu klik OK. Kemudian ini diklik OK. Nah, akan muncul ini di sini ada jalan. Untuk langkah selanjutnya yaitu klik editor, lalu klik start editing. Selanjutnya klik ini create features. Klik pada jalan, lalu klik line. Jika sudah, ini di zoom. Bentar ya, bisa loading. Nah, kita buat ini ya, di sini ada jalan. Kita bisa mulai dari sini. Kita klik terus jalannya, menurut jalan ini. 2,000 years later. Nah, jika sudah, akan jadi seperti ini jalan yang udah digitasi. Kemudian kita bisa ganti warnanya. Di sini saya mau pakai warna pink. Untuk width-nya 1, lalu kita klik OK. Nah, seperti ini. Jadinya seperti ini. Nah, selanjutnya kita klik editor, lalu klik
stop editing. Do you want to save your edit? Yes. Nah, muncullah seperti ini. Kita bisa merubah warna juga. Saya mau warna apa ya? Warna ini orange. Lalu ininya diganti, weight-nya diganti 2. Klik OK. Nah, jadilah seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan mendigitasi titik atau poin. Caranya kita klik new, selanjutnya save file, lalu kita beri nama rumah. Selanjutnya untuk fitur tipnya kita ganti poin. Lalu untuk descriptionnya kita sama seperti yang tadi, UTM WGS 1948 Southern WGS 49S, lalu klik OK, lalu klik OK. Nah, langkah selanjutnya sama seperti tadi, kita klik editor, lalu start editing, kemudian kita klik create features, lalu klik rumah, kemudian klik poin. Selanjutnya kita tinggal mengklik bagian-bagian mana saja yang termasuk poin. Nah, jadi seperti ini. Ini dilanjutkan sampai merata semuanya. Cukup sekian video tutorial digitasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata-kata dan pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.